kita akan mengawal segala cara. Dan saya deklar pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintah ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintah ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Dan Prof. Mahfud tadi menegaskan bahwa pemilu ini tidak merubah seluruh komitmen bagi masa depan rakyat, bangsa dan negara, dan ruang pengabdian itu begitu luas. Kami pun akan independen untuk menentukan sikap-sikap kami. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Jembatan dengan Pak Prabowo gitu, Pak. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi dengan logika kita masing-masing dan tentunya dengan akal sehat. Saya punya video menarik tentang kajian-kajian bagus dari Fahri Hamzah. Beliau adalah politisi senior, politisi handal, politisi yang sangat lama dan sudah lama juga menjadi oposisi. Fahri Hamzah adalah salah satu pendukung berat Bapak Prabowo Subianto. Beliau 3 kali menjadi pendukungnya Bapak Prabowo sampai hari ini, sampai beliau terpilih menjadi Presiden Indonesia. Selamat kepada Bapak Prabowo. Mari kita simak seperti apa videonya. Jangan di-skip, tonton sampai habis. Tapi di sisi lain juga, kita tadi itu perlu membangun tradisi kepemiluan yang benar gitu dalam sistem presidensialisme kita ini. Bahwa di dalam pilpres ya khususnya gitu ya, karena kita bicara pilpres ya, betul. Ya itu harusnya antara kandidat yang satu dengan kandidat yang lain itu harus ada posisi. Sebab ini kita bukan arisan. Kalau arisan tuh bergiliran dan nggak ada ongkosnya, malah dapat duit itu, ya kan? Tapi ini adalah kompetisi, pertarungan, bahkan pertarungannya itu setara dengan perang di zaman dahulu yang berdarah-darah. Kenapa kita bertarung? Ya, karena kita ada perbedaan, dan perbedaan itu absah. Dan ini yang kita organisir, ya, dalam pilpres, ya, terutama ya, karena pileg kita barengan dengan pilpres dan tidak terlalu kelihatan menarik karena dibikin barengan itu, maka pilpres itu harus mengandung beberapa layer perbedaan. Dan menurut saya itu harus dihargai. Karena memang rakyat kita itu berbeda. Rakyat kita tuh nggak bisa disamakan gitu. Kita nggak bisa misalnya kembali ke sistem kerajaan. Udahlah, nggak usah ada pemilu lah, ya kan? Kita angkat aja salah seorang raja di Indonesia ini menjadi raja kita. Nggak diterima oleh konstitusi kita. Atau sistem satu partai, ya kan? Nggak usah ada perbedaan lah, kita satu partai aja deh, ya kan? Nanti kita bikin partai dipimpin oleh Pak Prabowo, yang lain gesup aja lah kepada Pak Prabowo ketua umum partainya. Nggak bisa. Ini sistem partainya banyak, kandidatnya juga sebenarnya harus banyak. Kalau saya membaca konstitusi, kandidatnya harus banyak, threshold tidak ada. Nah, karena itulah ada akomodasi terhadap perbedaan. Muncullah, katakanlah kemarin karena memakai threshold 20%, muncullah perbedaan. 1, 2, 3. Mas Anies dan Pak Muhaimin, Pak Prabowo dan Mas Gibran, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. 3 ini harusnya kan ada bedanya, paling tidak pada 3 level perbedaan. 1, perbedaan ideologi, dasar berpikir, ya kan? Harusnya ada tesis yang keluar bahwa kita ini berbeda dalam hal misalnya pilihan ideologi ekonomi. Katakanlah misalnya kalau Mas Anies mengatakan saya akan mengembangkan ekonomi neoliberal sebab saya percaya kepada kapitalisme. Dan saya menentang tuh teori-teori ekonomi kerakyatan dan yang sosialistik, karena itu pada akhirnya akan digunakan oleh negara untuk melakukan korupsi dan lain.
Itu bisa itu jadi bagian dari perdebatan dan harusnya begitu kita bertengkar gitu loh. Baru yang kedua perbedaannya adalah perbedaan cara kerja, perbedaan janji kepada rakyat. Saya kalau menjadi presiden Indonesia kan sudah ada itu kan, saya akan menolak itu perpindahan ibu kota, saya akan hentikan itu seluruh infrastruktur, saya akan hentikan itu hilirisasi, saya akan jual saja mineral ini, yang penting harganya baik. Itu perbedaan, enak kan? Ini kan ada cara berpikir yang berbeda. Barulah yang ketiga itu ada perbedaan orang antara Mas Anies, Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu memang beda. Dan orang-orang punya preferensi. Ada yang senang kepada pribadi seperti Mas Anies, ada yang senang kepada Pak Prabowo, ada yang senang kepada Pak Ganjar. Nah, tiga ini harusnya dihargai sebagai perbedaan. Sehingga kalau ada perbedaan itu artinya apa? Rakyat maunya kamu yang sudah dipilih dan tetapi kalah, tetaplah menjadi simbol dari keinginan rakyat yang berbeda itu. Yang berbeda itu, sebab di dalam menjalankan pemerintahan juga harus ada yang berbeda. Karena kalau nggak yang berbeda, semua gabung. Yaitu saya bilang, bikin aja partai tunggal, Pak Prabowo ketua umumnya, semua gabung aja. Ternyata nggak ada bedanya kok. Kan begitu aja dong. Kita jadi partai komunis kayak di China aja, sistem satu partai. Emang kenapa orang gabung kok gitu loh. Pemerintahan yang terpilih ini harus ada antitesisnya. Karena itulah kemudian harus dikembangkan dapur-dapur berpikir yang menjadi alternatif dari gagasan yang diajukan oleh pemerintahan terpilih. Itu yang kita kehendaki dari partai-partai yang sebenarnya tidak menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo begitu. Dan ini harus dihargai sebagai realitas yang ada di dalam tubuh rakyat kita. Sebenarnya kepentingannya menghargai pilihan rakyat dan menghargai kenapa kemarin kita beda. Karena sekaligus juga menurut saya cara kita berbeda ini harus diperbaiki, Mas. Karena kemarin itu terus terang aja, ya. Saya termasuk yang berkepentingan kalau bisa, ya terutama PKS dan PDIP sebaiknya mengembangkan gagasannya. Misalnya PKS ya, karena saya pernah di PKS. Kenapa nggak mengembangkan gagasan tentang Islam yang agak kental gitu? Lalu kemudian mengajukan alternatif-alternatif ideologi Islam dalam menjalankan pemerintahan. Ya kan? Duh, jangan-jangan memang bisa kuat di juru bicarai. Gitu loh. Lalu kemudian itu jadi alternatif pemikiran. Kalau kita setia dengan pikiran itu, jangan-jangan pendukungnya banyak. Ini sekaligus juga untuk mengabsorpsi sebagian dari masyarakat kita yang mungkin berpandangan seperti itu. Tapi dengan diorganisir, kita lalu berdebat. Nanti berdebat dengan kita, apa betul ide seperti itu tuh valid di abad sekarang ini gitu misalnya. Di sebelah kiri ada teman-teman dari PDIP yang mengambil gagasan Soekarnois sebagai jalan dari politiknya, yang mengkritik misalnya kebijakan pemerintahan Pak Prabowo dan kawan-kawan. Jangan-jangan Pak Prabowo dan kawan-kawan ini dianggap neo orde baru misalnya. Bisa saja, tapi ini menyebabkan kita bertarungnya enak. Ada pertarungan gagasan. Kalau tidak pertarungan gagasan, yang saya khawatir nanti pertarungannya itu kepada hal-hal yang non gagasan. Suka atau tidak suka, ini soal loyal atau tidak loyal, ini soal berkhianat atau tidak. Repot kita kalau masuk kepada perdebatan kayak begitu, Mas. Tidak ada logikanya, tidak ada rasionalitasnya. Gitu. Kita harus membangun medium pertarungan yang rasional gitu. Ya, itulah kira-kira gagasan dari Bung Fahri. Artinya memang perbedaan itu wajib dan perlu. Agar apa? Agar pemerintahan hari ini Prabowo Gibran bisa ada yang mengawasi. Contoh misalkan seperti partai PKS ya memang harus mensolidkan. Kalau memang jadi partai Islam ya mari kita Islam yang dengan Islam banget. Terus kepada partai PDIP juga begitu. Kita harus menjiwai, menggagas nilai-nilai nasionalisme Bung Karnois, gitu ya. Artinya kalau yang memang ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah terpilih Prabowo Gibran itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan misi dan visinya pemerintah negara, ya memang harus dikritiki kalau memang ada keselewengan-selewengan dari beberapa kebijakan dari Prabowo Gibran. Gitu ya. Mari kita lanjut potongan dari video Bung Fahri Hamzah.
lagi kita harus balikkan negara kita ke dalam sistem demokrasi presidensial. Yang menjadi harus kita balik ke demokrasi presidensial. Bahwa dalam demokrasi presidensial itu seorang presiden terpilih itu dipilih oleh rakyat langsung dan final gitu. Jadi sudah terpilih. Kalau dalam demokrasi parlementer rakyat tidak ikut memilih eksekutif. Yang memilih eksekutif itu adalah parlemen. Gitu. Kalau dalam demokrasi presidensial presiden dipilih oleh rakyat. Oposisinya juga dipilih oleh rakyat, yaitu kongresnya, parlemennya gitu. Nah, karena rakyat itu sudah membentuk eksekutif, sudah selesai, jangan nego. Pak Prabowo itu sudah utuh sebagai presiden. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sebagai pasangan presiden dan wakil presiden dipilih rakyat sudah utuh, sudah selesai. Tidak perlu nego. Kalau dalam sistem parlemen nego. Ya, kira-kira itu video singkat dari penjelasan Bung Fahri. Silahkan kita ngerumpi bersama-sama dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih, salam perdamaian.